kita bicara tentang pelayanan abang dulu ya. Ya. Kami dapat cerita bahwa abang juga pernah bertarung dengan dukun ya. Oh, ya. Di sebuah tempat pelayanan di Bandar Purba. Ya, Ini Bandar di Aceh Purba. Tenggara, melawan dukun-dukun untuk mendatangkan hujan. Saya kira abang perlu bagikan cerita juga testimoni ini kepada ya. para sahabat Narwastu. Ya, begini Pak Munti dan sahabat Narwastu yang terkasih. Bahwa sebetulnya seorang hamba Tuhan itu harus mengalami pergumulan apa saja. Termasuk kalau harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat, banyak warga jemaat, dan kita harus berhadapan dengan kuasa kegelapan sekalipun, kita harus berani garda terdepan. Ini kejadiannya pernah terjadi di daerah Bandar Purba, Kecamatan Mardinding, Tanah Karo, berbatasan dengan Lawedeski, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat itu, pada saat badai El Nino menimpa Indonesia, lebih dari setengah tahun hujan tidak datang, kemiri-kemiri juga bunganya berguguran, maka ya sangat dibutuhkan air, jagung juga sudah enggak tumbuh. Lalu kebiasaan setempat mau minta hujan dengan mendatangkan paranormal dengan upacara marlau-lau katanya ya, dalam bahasa Karo, atau mendatangkan hujan dengan memanggil paranormal. Lalu saya sampaikan, bagaimana kalau kita berdua bersama saja? Tapi mereka lebih memilih untuk itu, lalu kita membuat kesepakatan. Waktu itu kepala desanya Marga Siregar. Saya bilang silakan mau melakukan itu, tetapi kalau gagal Anda harus berani mengumpulkan semua, kita beribadah di gereja. Dan kalau saya gagal, saya bisa diusir juga dari sini, saya bilang. Sebuah keputusan berani ya? Ya, saya nggak apa-apa. Karena memang ini harus adalah bagaimana kita memenangkan iman Kristen. Ketika kita sudah sepakat waktu itu, diadakanlah acara setempat, lau-lau. Saya nggak ingin memburukkan upacara itu, enggak. Tapi saya biarkan aja berlangsung. Tapi kalau memang itu gagal, kita harus kembali kepada yang punya kuasa. Nah, berjalan selama 1 bulan, tidak terjadi. Tibalah waktunya ke gereja. Baik, kalau begitu. Maka semua warga gereja yang ada di sana, ada HKBP, ada Katolik, ada GKPI, ada HKI, ada Metodis, bahkan ada Pentakosta, mengadakan ibadah bersama di gereja HKBP Bandar Purba. Itu saya adalah pendeta resortnya. Kita ibadah di sana hampir lebih kurang 500 orang. Ketika acara dimulai dengan bernyanyi fotum, lalu bernyanyi berdoa dari gereja ini, bernyanyi berdoa dari gereja sampai semua selesai gereja-gereja yang ada, dan saya menyampaikan firman. Dan ketika saya menyampaikan firman selesai, pada saat itu doa saya, Tuhan, kalau Engkau ada, jangan permalukan hamba-Mu. Tuhan, kalau Engkau ada, jawablah kebutuhan jemaat-Mu, umat-Mu. Amin. Lalu kami bernyanyi dan saya menyampaikan berkat. Setelah ibadah penyampaian berkat selesai, bisa saya potong sebentar Bang? Firman Tuhan yang Abang sampaikan waktu itu apa topiknya? Yaitu waktu itu tentang jangan takut, aku sudah memegang engkau dengan tangan kananku. Oke, ya. Nah, dari Yeremia itu. Lalu saya katakan, setelah amin, tulus, tiba-tiba hujan, cuaca mendung, suara halilintar terdengar. Saya sampaikan kepada orang-orang yang hadir, ulanglah, jangan sampai kamu nanti nggak bisa pulang karena kehujanan, karena setengah jam lagi hujan pasti akan turun dengan deras. Lalu mereka pulang setengah jam atau 35 menit, tepatnya 35 menit setelahnya hujan sangat kencang datang, dan mereka sudah mulai bisa menanam. Awalnya dimulai dengan jagung. Lalu sejak itulah mereka tidak pernah lagi mengalami kemarau panjang seperti itu.
Jadi ada sebuah pengalaman mujizat juga ya? Ya, mujizat Tuhan nyata di situ. Iya. Lebih dari itu juga di beberapa tempat saya juga pernah mengalami bagaimana saya mengeluarkan semacam pertahanan-pertahanan atau jimat-jimat dari tubuh orang yang mau meninggal. Karena selama itu tidak ada di dalam tubuhnya, maka dia tidak akan pernah meninggal dengan baik. Terus dalam keadaan sekarat. Lalu saya dipanggil, saya berdoa, maka keluarlah, saya bilang, maka keluarlah. Iya. Dimuntahkan, orang Batak menyebutnya namanya itok ya, yaitu semacam seperti anak ikan lele warna hitam, itu bisa bertahan dalam tubuhnya itu ada 20-30 tahun. Tapi nggak besar-besar, itu terus gitu loh. Itulah beberapa pengalaman. Makanya saya bilang itu sangat bagus kalau berjenjang itu. Kita alamin semua. Gitu ya. Abang pernah belajar ilmu khusus tentang pelayanan okultisme itu? Enggak. Tapi itu saya pernah, saya hanya penyampaian diri kepada Tuhan saja. Itu dimulai waktu saya KKN di Tanah Nias. KKN. Kuliah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata. Itu di Pulau-Pulau Batu itu, hampir setiap malam saya mengusir setan orang-orang yang kesurupan. Ke sana dulu. Biasa menangani orang yang kesurupan? Nggak, tapi karena terpaksa kan. Waktu itu nggak ada pilihan lain. Waktu itu di Pulau-Pulau Batu ada orang mengajak, Bapak Pendeta tolong, anak saya sakit, nah kita berdua tahu-tahu orang tuanya yang kesurupan, ya kita katakan keluarlah gitu. Ada pelepasan ya? Ya, maka lepas. Iya. Nah, itulah. Ya. Itu makanya saya sangat suka di berdiakoni karena memang tanpa teori harus kita lakukan dengan baik. Gitu ya. Gitu. Para sahabat Narastum, menarik kita dengarkan testimoni dari seorang pendeta HKBP yang ternyata ada juga yang selama ini tidak diketahui banyak orang bisa melayani pelepasan terhadap kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa jahat. Itu tadi kesaksian dari seorang pendeta HKBP, Bapak Pendeta Timbul Stanggang Magister Teologia. Cukup menarik, meneguhkan iman tadi yang disampaikan.